Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Bibi, NIM 1120016. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai peradilan yang terjadi pada masa Rasulullah hingga pada masa Turki Utsmani. Pertama yaitu peradilan yang terjadi pada masa Rasulullah. Sejarah peradaban pada masa Rasulullah. Rasulullah adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk alam semesta ini. Beliau hidup 14 abad yang lalu dalam kurun waktu kurang lebih 63 tahun atau 64 tahun. Peradilan yang terjadi pada masa Rasulullah. Pada masa awal Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah sendiri. Pada masa ini istilah qadhi lebih dikenal dengan hakam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan otoritas peradilan kepada Rasulullah sebagai wakilnya di muka bumi ini untuk melakukan atau memutuskan suatu perkara, karena beliau melakukan peradilan dengan sebaik-baiknya. Jadi Rasulullah diberi mandat atau perintah oleh Allah dalam menyelesaikan segala urusan di muka bumi ini. Adapun mengenai sumber hukum yang dipegang oleh Rasulullah dalam memutuskan suatu perkara, yaitu yang pertama Al-Quran dan kedua Sunnah. Beliau sendirilah yang melaksanakan fungsi hakim atas berbagai persoalan yang terjadi pada masa tersebut. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat merasakan adanya duka yang sangat mendalam. Namun ada sebagian sahabat Nabi yang memikirkan masa depan umat Islam, sehingga ada yang mengusulkan untuk adanya pemimpin di antara mereka. Hingga pada saat itu ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan Ali bin Abi Thalib yang diberi nama Khulafaur Rasyidin, dan pada saat itu berkuasa selama 30 tahun. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, peradilan relatif sama seperti dengan pada masa yang terjadi pada masa Rasulullah, disebabkan oleh terpusatnya konsentrasi memerangi muslim yang murtad dan pembangkang yang tidak menunaikan zakat. Kekuasaan Islam pada saat itu belum terlalu luas. Jadi pada saat khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, khalifah lebih berfokus kepada memerangi kaum muslim yang murtad, yang tidak mau membayar zakat dan tidak fokus terhadap peradilan. Selanjutnya yaitu jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa hakim diserahkan kepada Umar bin Khattab. Yang selanjutnya pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq terdapat sedikit perkara yang muncul. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah membatasi wewenang hakim khusus dalam menyelesaikan sengketa harta benda atau perdata. Sementara perkara pidana terkait dengan hukum qisas ditangani Khalifah dan penguasa daerah. Jadi Khalifah membagi dalam menangani kasus antara sengketa harta atau perdata dengan pidana. Selanjutnya pengangkatan qadhi awalnya oleh Khalifah, namun pada akhirnya menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk oleh Khalifah. Selanjutnya hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah. Jika keduanya tidak ada, mereka bertanya kepada fuqaha atau mujahidin, atau dengan ijtihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah, dan ijtihad individu jika masalah khusus individu. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mereka tidak hanya memutuskan perkara dengan merujuk kepada Quran dan Sunnah, tetapi mereka juga mulai merujuk kepada fuqaha atau ijtihad ulama pada masa tersebut. Lanjutan terkait peradilan pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
Selanjutnya yaitu pengadilan hizbah secara formal sudah ada. Terdapat surat yang memuat petunjuk untuk qadhi dikenal dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab yang merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Selanjutnya Risalatul Qadha berisi prinsip atau pedoman cara beracara bagi hakim dikirimkan ke hakim di daerah. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur piranti lunak peradilan. Jadi Umar bin Khattab adalah pemikir pertama mencetusnya Risalatul Qadha atau pedoman untuk para hakim-hakim yang berada di daerah-daerah umat Islam, khususnya di Mekah dan Madinah. Dan Umar bin Khattab juga termasuk peletak dasar dustur atau piranti lunak peradilan. Peradilan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini peradilan dilaksanakan di gedung. Hal ini adalah hal baru yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan berbeda dengan khalifah-khalifah yang sebelumnya. Selanjutnya, khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Selanjutnya yaitu memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Selanjutnya mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas hakim. Jadi Khalifah Utsman bin Affan mulai adanya sedikit pembaruan dalam masalah di bidang peradilan dari khalifah-khalifah yang sebelumnya. Lanjutan terkait peradilan yang terjadi pada masa Utsman bin Affan. Selanjutnya memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal. Selanjutnya mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Selanjutnya hakim yang menjabat melanjutkan masa Umar, yaitu Abu Darda, Syuraih, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Thabit, dan Ubay bin Ka'ab. Jadi mereka para hakim yang menjabat pada masa Umar bin Khattab juga menjabat pada masa Utsman bin Affan dan juga mulai mengangkat adanya administrasi peradilan dan menyempurnakannya. Kelemahan dari peradilan pada masa Khalifah Utsman bin Affan yaitu hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Selanjutnya yaitu peradilan yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertama, mengikuti langkah khalifah sebelumnya. Artinya bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak jauh berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya dalam masalah peradilan. Selanjutnya, selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Jadi Ali bin Abi Thalib menegaskan dalam memberi pesan kepada para qadhi untuk menjalankan tugasnya secara adil. Selanjutnya, Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika keluar di Basrah, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan Abul Aswad Ad-Duail Ad-Du'ali untuk menyusun kitab tentang dasar ilmu nahwu. Selanjutnya Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim. Orang yang dipandang utama bukan berpenghidupan sempit, harus berwibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja yang sempurna. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib mengangkat para hakim yaitu yang tegar, yang baik agar memiliki wibawa yang kuat.
Selanjutnya Ali memberikan perhatian kepada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Selanjutnya kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Perbedaan hubungan peradilan pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah. Pada masa khalifah sudah mulai ditunjuknya hakim-hakim. Berbeda dengan pada masa Rasulullah yang pada saat itu Rasulullah sendirilah yang menjadi hakim. Selanjutnya mulai mengangkat para pejabat pembantu hakim. Selanjutnya peradilan sudah mulai dilaksanakan di gedung-gedung. Berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah masih di rumah-rumah atau atap-atap. Yang keempat, pedoman dalam memutuskan perkara sudah mulai menggunakan ijtihad fuqaha. Mereka tidak hanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah atau hadis, tetapi juga mereka mulai menggunakan ijtihad para fuqaha atau ahli fikih. Kelemahan dari pemerintahan atau peradilan pada saat khalifah terjadi pada Khulafaur Rasyidin, yaitu mereka hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya, yaitu dari Abu Bakar sampai ke Ali. Artinya peradilan antara keempat khalifah relatif sama. Yang ketiga yaitu peradilan pada masa Bani Umayyah. Sejarah Bani Umayyah. Bani Umayyah diambil dari kata Umayyah bin Abdul Syam yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun. Sistem pemerintahan yang dianut oleh dinasti Umayyah yaitu berupa yaitu berupa monarki atau kerajaan, sehingga jabatan khalifah menjadi turun-temurun. Muawiyah menyebut jabatannya sebagai Khalifatullah atau sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah. Oleh sebab itu adanya keharusan dalam menaati peraturan atau ketetapan bagi masyarakat luas. Jadi pemerintahan yang dimanut oleh Bani Umayyah yaitu monarki, yaitu penganut bahwa kerajaan yang berkuasa adalah keluarganya sendiri atau secara turun-temurun. Selanjutnya ada kemajuan dalam dinasti Bani Umayyah, yaitu meluasnya daerah kekuasaan Islam dan beberapa kemajuan bentuk fisik seperti mencetak mata uang, membangun jalan raya, dan mendirikan sekolah kedokteran. Jadi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, mereka lebih berfokus pada ekspansi wilayah atau perluasan wilayah hingga mencapai ke daratan Eropa. Itu peradilan pada masa dinasti Umayyah. Pertama, pada zaman dinasti Umayyah, Al-Qadha dikenal dengan Nizam Al-Qadhi atau institusi kehakiman, di mana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Para pegiat fikih mengatakan jika peradilan pada masa Bani Umayyah tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, namun hal tersebut pada praktiknya masih terdapat penyelesaian kasus yang mendapat campur tangan dari penguasa. Ciri khas pada peradilan masa Bani Umayyah yaitu hakim memutuskan perkara berdasarkan ijtihadnya sendiri dan tidak adanya nas atau ijma. Saat itu aliran mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat putusan hakim. Jadi pada saat itu hakim memutuskan perkara dengan menggunakan ijtihad atau pendapatnya sendiri disertai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah. Dan pada saat itu para ulama madhab belum mulai muncul. Hubungan peradilan atau perbedaan pada masa sebelumnya. Pada masa ini, yaitu pada masa Bani Umayyah, peradilan sudah mulai dipisahkan dengan kepentingan politik. Berbeda dengan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu para khalifah juga ikut campur dalam menangani perkara.
Kedua, hakim pada masa ini memutuskan perkara dengan ijtihadnya sendiri. Ketiga, khalifah lebih fokus ke dunia politik, artinya tidak ikut campur dalam masalah peradilan. Keempat, pada masa ini para khalifah umumnya tidak bisa dikategorikan fuqaha atau orang yang memberi keputusan. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah peradaban Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi Muhammad yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya, yaitu terjadi pada tahun 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas dan dikenal dunia. Dan dinasti Abbasiyah, kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Adapun pembagian dalam berkembangnya dinasti Abbasiyah dikelompokkan menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu masa pengaruh Persia, periode kedua masa pengaruh Turki, periode ketiga masa pengaruh dinasti Buwayhi, periode keempat yaitu masa pengaruh dinasti Saljuk, dan periode kelima masa terbebasnya dari dinasti-dinasti yang lainnya. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa dinasti Abbasiyah. Kebijakan khalifah dinasti Abbasiyah dalam bidang peradilan antara lain: pertama, dibentuknya lembaga Qadhi al-Qudhat atau Mahkamah Agung yang merupakan instansi tertinggi dalam peradilan. Selanjutnya, pengaturan tempat persidangan untuk mahkamah. Ketiga, luasnya wewenang hakim. Keempat, penyebaran hakim di beberapa wilayah. Perubahan di bidang peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Dewan Qadhi al-Qudhat atau fungsi tugasnya mirip Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Qadhi al-Qudhat atau Ketua MA. Selanjutnya, Dewan al-Aqli atau Hakim Provinsi yang mengetuai pengadilan tinggi. Selanjutnya, Qudha al-Amsar atau Hakim Kota yang mengetuai pengadilan negeri. Al-Qadha atau Al-Hisbah, Al-Sudhah, Qadhaiyah, jabatan kejaksaan ibu kota negara yang dipimpin oleh Al-Muddali Umi atau Jaksa Agung, dan tiap-tiap kota oleh Naib Umi atau Jaksa. Selanjutnya, perbedaan dan hubungan peradilan pada masa sebelumnya. Pada masa ini sudah mulai terbentuknya instansi dalam peradilan, yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Kedua, sudah mulai adanya penyebaran hakim ke berbagai wilayah. Artinya setiap wilayah nantinya akan memiliki hakim sendiri-sendiri. Selanjutnya, instansi sudah mulai bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi pada masa Bani Abbasiyah, instansi mulai bekerja sesuai dengan fungsinya, tidak dicampur atau disamaratakan. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Sejarah peradaban Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah suatu kerajaan yang muncul setelah hancurnya dinasti Abbasiyah, yang ditandai dengan pembantaian dan perampokan yang terjadi di Baghdad pada tahun 1258 Masehi, dan negara-negara Islam menjadi terpecah belah. Masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri. Dengan keadaan seperti itulah muncullah Kesultanan Utsmani yang dapat menunjukkan eksistensi atau kegagah perkasaan dunia Islam. Baik, selanjutnya yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani.
Yang pertama, bentuk pengadilan pada masa Turki Utsmani sebagai berikut. 1. Peradilan syar'i atau lembaga peradilan yang tertua. Sumber hukum yang dianut yaitu dari fikih Islam. Kedua, peradilan campuran. Peradilan ini didirikan pada tahun 1875 yang sumber hukum materialnya adalah undang-undang asing. Ketiga, peradilan ahli atau adat. Peradilan ini didirikan pada tahun 1887 yang sumber hukumnya berasal dari undang-undang Perancis. Yang selanjutnya yaitu keempat, peradilan milli atau peradilan agama-agama di luar Islam. Sumber hukum yang digunakan yaitu berasal dari ajaran-ajaran agama di luar Islam. Selanjutnya, peradilan konsuli, yaitu peradilan di lingkungan peradilan konsuli ini berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing. Jadi, peradilan pada masa Turki Utsmani menganut banyak bentuk yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya yaitu hukum peradilan sebelum Tanzimat. Pada saat sebelum Tanzimat, Sultan atau Khalifah yang pada saat ini merupakan kepala negara sekaligus kepala agama, dalam menjalankan fungsi tugasnya, Sultan dibantu oleh dua pegawai tinggi yaitu Sadrazam untuk membantu urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk membantu urusan agama. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini yaitu masa sebelum Tanzimat, yaitu pertama mahkamah biasa atau rendah atau al-juziyat, yaitu yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Selanjutnya yaitu mahkamah banding. Mahkamah banding atau mahkamah al-istinaf yang bertugas meneliti dan mengaji perkara yang sedang terjadi. Ketiga, mahkamah tinggi atau mahkamah tamazi an-naqdi wa al-ibram, yaitu yang bertugas mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan suatu hukum. Selanjutnya yaitu Mahkamah Agung atau Mahkamah al-Istinaf al-Ulya, yaitu yang langsung di bawah pengawasan Sultan. Selanjutnya hukum peradilan setelah Tanzimat pada saat Sultan Abdul Majid, yaitu 1839 sampai 1861 lahirnya dua regulasi yang disiapkan untuk memperkuat hukum yang sudah ada pada masa sebelumnya. Yang pertama regulasi tersebut yaitu Had-i Syarif Gulhane atau Piagam Gulhane dan Had-i Humayun atau Piagam Humayun. Piagam Gulhane bertujuan untuk menegakkan kembali peraturan undang-undang untuk menekankan persamaan hak antara muslim dengan non-muslim. Adapun yang kedua yaitu hukum Humayun, yaitu piagam yang didesain untuk memperkuat piagam Gulhane. Di samping itu, piagam ini lebih memperluas jangkauan pemberian jaminan kesamaan hak bagi kalangan non-muslim dan bagi warga asing yang didasarkan ideologi kemanusiaan.